Pria ini bisa melakukan push up dengan batu seberat 200 kg di punggungnya. Bahunya akan membentang lebar bagaikan sayap burung. Namun, meskipun begitu kuat dan berbakat, sang guru memaksanya menggunakan sepatu besi dan memerintahkannya untuk mengambil air dari kaki gunung. Dia harus mengisi ember-ember kayu dengan air, menaiki ribuan anak tangga dan menuangkan ke dalam drum besar yang diletakkan di puncak tertinggi. Berjalan menggunakan sepatu besi sangatlah sulit. Suatu kali saat dia terjatuh di tangga, dia memperhatikan bahwa murid-murid seniornya membawa air dengan cukup mudah. Melihat hal ini, dia merasa berkecil hati. Namun, dia terus bekerja dalam diam. Menjelang siang, yang lain sudah mengisi ember mereka sementara dia baru berhasil mengisi setengah ember saja. Murid-murid senior mengejeknya. Sang guru menyebutnya sangat malas dan memperingatkannya bahwa jika dia tidak mengisi drum itu sampai penuh, dia akan segera dikeluarkan dari kuil Shaolin. Mendengar hal itu, dia jatuh berlutut dan memohon ampun karena impiannya adalah untuk tetap tinggal di kuil dan belajar kungfu. Kemudian, dia terus mengambil air lagi dan lagi. Pada saat dia berhasil mengisi drum itu, kulit di bahunya sudah terkelupas. Kakinya menjadi begitu berat hingga dia merasa tidak sanggup melangkah satu kali pun lagi. Segera, setelah dia duduk untuk beristirahat, sang guru datang kembali dan memerintahkannya untuk membelah kayu. Sudah 2 tahun berlalu sejak dia datang ke kuil Shaolin, namun dia belum mempelajari satupun teknik bela diri. Dia melampiaskan kekesalannya pada kayu tersebut. Tetapi saat itu, seorang biksu mabuk lewat. Biksu itu segera membaca penderitaan dari wajahnya. Dia menjelaskan bahwa memikul air dan membelah kayu sebenarnya adalah langkah awal dari latihan seorang murid. Hal-hal itu memperkuat tenaga dan kaki. Mendengar hal ini, dia tiba-tiba mengerti segalanya. Dia berlutut di hadapan biksu itu dan memohon agar dia mau menjadi gurunya. Namun biksu itu berkata bahwa dia bahkan tidak bisa bela diri. Akan tetapi, bahkan dalam keadaan mabuk, tenaga dalam biksu itu luar biasa. Melihat hal ini, pemuda itu sangat terkesan. Keesokan harinya, dia mencoba meniru gaya mabuk biksu itu. Namun biksu itu memberitahunya bahwa dia melakukannya dengan salah. Kemudian biksu itu mendekati tangga dan mempergerakkan cara yang benar. Ketika pemuda itu mencoba lagi meniru biksu itu, dia terjatuh. Tepat saat itu, dia melihat 2 biksu lain berjalan menuju sisi gunung. Dia diam-diam mengikuti mereka. Di sana, dia menemukan sebuah gua tempat seorang pria tua sedang duduk. Para biksu itu membawa makanan untuknya, namun pria tua itu menolak menerimanya. Setelah para biksu pergi, pemuda itu diam-diam mengambil sebuah roti, membersihkannya, dan menawarkannya kepada pria tua itu. Namun pria tua itu kembali menolak menerimanya. Jadi dia memakan sedikit roti itu sendiri lalu menawarkannya lagi kepada pria tua itu. Kali ini, pria tua itu menerima rotinya. Dia menyuruh pemuda itu membawakan arak esokan harinya. Hari berikutnya, dia diam-diam membawa arak dan memberikannya kepada pria tua itu. Pria tua itu mengungkapkan bahwa dia sedang melatih teknik auman singa yang akan memungkinkannya membebaskan diri dari rantai yang membelenggunya. Kemudian dia bertanya kepada pemuda itu, "Apakah kau bisa kungfu?" Anak itu menjawab, "Aku sudah berada di Shaolin selama 2 tahun, tetapi sejauh ini aku hanya membelah kayu dan memikul air." Mendengar hal itu, pria tua itu berteriak dengan marah. Di Shaolin, selama 5 tahun pertama dilelang belajar kungfu. Kemudian dia berkata, "Tapi jika kau membawaku arak setiap hari, aku secara pribadi akan mengajarimu bela diri." Jurus mabuk yang GG. Ye.